Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue bakal mau review salah satu project sosmed NFT ya guys, yang namanya Privy. Nah, dia ada tokennya juga, namanya Privy juga, sesuai dengan nama brandnya. Ini dia itu semacam sosmed yang sebenarnya masih mainnetnya belum launching ya guys ya. Tapi konsepnya unik karena dia menggabungkan konsep NFT, social token. Selama ini kita dengar social token ada project kayak Fodra atau Howdo atau Hyper dan ya lain-lain sebagainya gitu. Nah, tapi ini unik karena dia bisa nyantumin NFT dan dia juga ada DeFi-nya juga mungkin, tapi DeFi-nya pun juga masih belum terlalu spesifik ya, lebih ke arah lending kah atau ke flash loan lah atau misalnya ke arah yield optimizer. Mainnetnya belum keluar jadi belum bisa dipastiin, dan dia juga ada DAO-nya kayak MakerDAO. Jadi bakal unik juga nantinya. Mungkin karena ada DAO-nya pasti DeFi-nya feeling gue lebih ke lending sih ya guys ya, kayak compound dan gitu-gitulah. Tapi let's see. Dan di sini ada 3D di sini tuh lebih ke metaverse-nya. Kalau kalian pernah main CryptoVoxel atau Decentraland yang dimana kita bisa pakai VR untuk akses streaming dan kita bisa beli tanah virtual dan lain sebagainya, mungkin ini juga bisa, tapi mungkin item virtualnya lebih untuk social media konten ya guys ya. Dan ini masih ada update yang belum di-announce. Dan di sini dia bilang difokuskan untuk kreator. Jadi kalau kreator di sini dia bilang supaya kreator penghasilan dari konten yang dia streaming di platform Privy itu benar-benar full ke kreator. Jadi bukan dari masuk ke kantong Privy ya, kayak dengan platform sosial media lain. Dan juga dibangun untuk membangun komunitas dengan baik. Karena kenapa? Karena tadi ada metaverse ya, jadi ada ada ya dunia VR-nya lah, semacam itu, kayak dunia virtualnya yang kalian bisa masukin, kalian bisa main bersama gitu ya. Kalau kalian pernah lihat CryptoVoxel atau misalnya Decentraland, kalian harus lihat ini guys. Nah, dan di sini NFT yang di list nih kalau menurut websitenya tuh banyak sih ya. Ada musik, video, audio, live streaming, dan vlog. Ada juga blog juga. Kalau kalian blogger atau vlogger, ini sangat menguntungkan sekali untuk kalian gitu ya guys ya. Dan di sini hasil konten kalian apapun bentuknya bisa di NFT-kan dan punya otoritas governance atau kepemilikan secara penuh dengan DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Jadi mungkin konten kalian bisa dijadikan yield farming kali ya buat DeFi ya. Let's see, karena mainnetnya belum keluar, kita masih sangat berspekulasi. Nah, dan di sini juga selain tadi gue bilang ada 3D world-nya yang untuk virtual world yang diakses. Nah, di sini mereka tuh membagi bakal membagi kategorinya, gimana cara kerjanya. Dari kita join atau buat komunitas Privy kita sendiri ya, semacam bikin kayak server Discord-nya gitu lah, cuma ada akses virtual world-nya gitu. Sangat menarik ya. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada Finance. Finance ini adalah social tokennya nanti gitu ya guys ya. Social tokennya nanti untuk detail tokenomiknya bakal gue jelasin. Dan di sini adalah aset streaming, dimana kalian bisa streaming konten kalian secara live dan secara desentralisasi. Artian adalah konten yang kalian streaming, hak kepemilikannya tetap punya kalian dan diberi insentif secara penuh gitu ya. Dan di sini mereka juga menyediain database untuk kalau kalian marketing. Jadi nanti tokennya tuh ada dua ya, ada token utamanya Privy dan P-Data ini ya, Privy Data Coin. Nanti tokenomiknya bakal kita jelasin lebih detail.
Nah, dan di sini dia bilang mereka mengusahakan untuk platform ini diakses dengan blockchain yang berskalabilitas tinggi ya guys ya. Dan bisa diakses dengan 5 detik kecepatan transaksi gitu ya, dan biaya transaksi yang murah. So far mereka baru fokus developing di 2 mainnet. Untuk di mainnet Polkadot masuk di dalam akses para chainnya Polkadot ya. Jadi dan juga masuk di ya tidak kurang lebih dari raja DeFi dunia Ethereum guys, raja smart contract dunia Ethereum kayak gitu ya guys ya. Dan dia punya akses ke Atomic Swap ya, kayak gitu. Dan ini masih bisa nambah lagi ya guys ya. Dan so far ini yang udah fix, sisanya mungkin ada tapi masih spekulan, nanti ada di white papernya gitu ya guys ya. Dan mereka pun juga launching apps-nya ya. Jadi nanti launching apps-nya itu benar-benar buat smartphone atau mungkin tab kalian, iTab kalian itu kalian bisa akses di sini. Jadi benar-benar unik ya, dan menurut gue ini bisa jadi Theta killer gitu ya guys ya, karena fiturnya lebih menarik. Kalau Theta kan cukup kayak streaming video aja gitu, that's it ya guys ya. Sedangkan ini lebih gitu. Dan di sini tuh ada artikelnya juga, tapi di sini gua nggak akan jelasin lebih lanjut, kalian nanti bisa baca sendiri, kita include linknya di deskripsi. Oke. Nah, ini untuk white papernya juga ada di sini, nanti kalian juga bisa baca sendiri, kita link di deskripsi juga. Nah, dan ini adalah untuk kreatornya. Nah, kreatornya itu apa aja yang bisa didapat sih? Nah, kayak gitu. Kita pertama yang pasti adalah monetize konten kita gitu secara penuh, dan sistem monetize itu menggunakan sistem NFT ya kalau di sini. Jadi beda dengan monetize konten yang kayak kalian biasa streaming di Twitch atau misalnya di Patreon gitu kan, beda banget ya. Itu masih ada potongan untuk platform. Kalau ini selama kita menjadi token holdernya juga, itu kita dimonetize secara penuh. Dan di sini juga konten kita bisa di invest oleh orang lain. Jadi misalnya contoh misalnya kalian suka streaming main game PUBG nih. Nah, nanti streaming konten PUBG kalian itu menjadi originalitas kalian dan diinvest banyak orang gitu ya guys ya. Jadi orang bakal ngedanain kalian, berharap kalian lebih rajin mengkonten, dan pastinya bakal lebih banyak ditonton. Dan pastinya ada social tokennya. Meskipun kalian punya token privy yang tadi, kalian juga bisa bikin token kalian sendiri untuk menjadi identitas kalian sebagai content creator. Jadi karena fitur yang sebelumnya ya, terkait dengan fitur sebelumnya, orang bisa invest di konten kalian dan kaliannya sendiri sebagai streamernya kayak gitu. Dan di sini kalian langsung bakal dibayar secara instan tanpa perlu harus menunggu per minggu atau per bulan seperti platform-platform sosial media pada umumnya. Dan yang pasti kalian bakal mendapatkan bayarannya secara penuh 100% tanpa perlu dipotong platform. Dan ini sistemnya guys. Nah, so far untuk in platform monetization-nya itu kalau yang di mainstream itu cuma ada TikTok, YouTube, dan ini apa ya, gue lupa, gue nggak tahu, kayak Patreon ya. Koreksi gue di komen di bawah. Dan di sini yang dibayarkan ke konten kreator saat itu kalau di TikTok tuh tentatif, di YouTube cuma 40% dan di Patreon 70%. Nah gitu. Dan personal social token cuma ada di privy, desentralisasi juga ada di privy. Terus get paid content di sini maksudnya penghubung kontennya tuh benar-benar langsung bayar di tempat saat kalian nonton, itu ada di privy dan Patreon. Dan data monetisasinya langsung benar-benar ada di privy juga, dan NFT-nya serta customize pada komunitas yang kalian bangun di atas privy-nya gitu ya. Dan kalian bisa apply jadi brand ambassadornya juga. Kalian tinggal klik di sini, tinggal klik privy-protocol.io/creator di link. Nanti kalian bisa apply kalau mau jadi brand ambassador ya, asal kalian udah siap dengan punya konten orisinil. Nah kayak gitu ya guys. Nah, dan ini adalah tokenomiknya. Tokenomiknya ini ada
ada di sini utilitasnya. Yang pertama adalah Privy tokennya itu punya range fee yang rendah. Kira-kira ya maksimal 4% ya. Jadi harusnya murah gitu. Halo Bung Oh Feral. gitu ya. Halo Bung Imam. Oke, finally Bung Feral join nama kita gitu ya guys ya. Hahaha. Oke, dan yang kedua, Privy token ini juga bisa di stake. Jadi kalian kalau jadi token holder dari Privy nggak usah khawatir karena reward yang kalian dapat dari streaming secara online di platform Privy ini, tokennya langsung bisa di stake. Jadi hasil earning streaming konten kalian tuh bisa digandakan gitu ya, kayak Anjeng Dimas gitu ya guys ya. Bentar dulu, bentar dulu. Lu nggak share screen ya, jadinya gua nggak bisa lihat nih. Oh iya, lupa saya Pak. Share screen dulu ya. Oke, kita share screen. Kasih lihat ke Bung Feral ya guys ya. Alright, oke lanjut. Oke lanjut. Nah, setelah yang ketiga ini adalah token utility. Cakep. Utility-nya adalah kita bisa menentukan prioritas dalam verifikasi profil kita. Misalnya lu nih Rel, kalau lu misalnya jadi konten streamer trader, fokus konten lu adalah streaming trading bareng misalnya, ya kan? Nah, berarti kalian pas verifikasi kalian lu tuh langsung menunjukkan di situ di state pasal proses verifikasinya. Oh, gua pokoknya maunya konten gua tuh khusus buat para trader gitu. Jadi benar-benar di state clear, jadi penontonnya pun juga lebih selektif dan lebih jelas. Nggak algoritmanya nggak ruwet kayak platform-platform AdSense yang lain ya guys ya. Berarti ini kayak YouTube/Twitch ya? Iya. Iya, ini dibilang kayak Twitch tapi versi blockchain lah. Oh, oke, siap, cakep. Dan dia juga ada DeFi-nya juga, jadi cukup menarik. Nice. Dan kalau kalian nge-stake token Privy kalian yang kalian dapat dari streaming kalian juga bisa punya voting power ya, kayak seperti yang tadi dibilang karena platform Privy ini juga ada DAO-nya. Jadi otomatis kalian punya governance atau hak kepemilikan untuk menentukan progres perkembangan platform Privy protokol ini. Jadi kalian tinggal voting gitu ya guys ya. Yes. Nah, dan ini fiturnya masih to be announced karena ini mainnetnya belum keluar. Dan ini di sini tokennya itu ada dua ya. Jadi yang pertama P-Data. Kalau P-Data ini tujuannya apa? Kalian ini buat bikin token identitas kalian. Jadi misalnya kalian jadi konten kreator, misalnya lu nih Rel ya kan, tadi lanjutan yang streaming konten trading. Nah, lu mau bikin Feral token gitu, misalnya nanti jadi P Feral gitu misalnya. Jadi supaya orang tuh invest di konten streaming lu gitu. Oke, jadinya kayak tapi gunanya itu apa, Bor? Tujuannya juga sebenarnya banyak sih. Selain buat token identitas lo juga, di sini juga buat ngebantu misalnya lu kan dibayar dalam bentuk token Privy nih kan, streamingan lo. Nah, token P-Datanya ini buat intermediary untuk nge-swap token Privy lu misalnya ke ekosistem blockchain lain. Misalnya, gue mau convert langsung ke BTC kayak contohnya nih dijelasin di bawah. Atau enggak, gue mau convert ke Polkadot, bisa gitu. Ya, jadi semacam kayak tokennya yang berfungsi kayak IPFS lah, kayak buat database nyimpen hasil-hasil streamingan lu gitu loh, Pak. Oh gitu, jadi /IPFS sama kayak apa sih donation di Twitch gitu kan ya? Iya. Ini di Twitch kan bisa ngedonate gitu. Jadinya ini kayak similarly tuh kayak Twitch ini. Bener nggak? Nah, iya. Oke, ngerti. Dan dia juga nyediain ini P-Ins. P-Ins ini adalah insurance tokennya Privy. Jadi para konten kreator yang misalnya kontennya takut dibajak, kalian nggak usah khawatir karena ada perlindungan dari token Privy Ins atau P-Ins ini ya. Jadi misalnya token ini bakal muncul ketika copyright copyright dari NFT hasil streaming kalian itu udah terdaftar di profil kalian gitu. Tapi NFT plus Twitch jadinya ini. Iya,
kayak gitu. Karena apa ya? Jadi misalnya kalau konten Twitch kan ya kita streaming ya udah that's it gitu kan. Dan itu kontennya belum tentu tersimpan 100% buat kita gitu kan. Iya. Nah, kalau ini benar-benar kontennya tersimpan 100% buat kita dalam bentuk NFT. Bagus. Ya, Interesting. Iya, makanya dan by the way shout out buat Lycian yang dari Scootbeat yang udah nge-suggest kita untuk nge-review konten ini guys ya. Shout out to Lycian. Alright. Om Scootbeat, anjay. Ya, kelar. Nah, di sini kalian tadi kan udah jelasin ada aplikasinya. Nah, di sini untuk kalian dapatin aplikasinya di smartphone kalian, ini kalian bisa request invite. Ini kalau diklik linknya nanti tampilannya kayak gini guys. Tuh. Jadi kayak macam zaman itu ya, kayak macam decrypt zaman dulu ya, request and invite dulu, ya. Kayak gitu. Jadi request invite, nanti kalian nyoba aplikasinya, pas mainnetnya keluar bakal launching juga di Play Store dan di App Store kalau buat di Apple kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya udah rilis, nanti kalian tinggal install, kalian coba beta testernya. Sabi gitu. Nah, dan ini timnya timnya ini mostly adalah orang yang backgroundnya di business school ya. Kalau dilihat profilnya itu banyak kan business school. Yang bagian programmingnya nih ya sedikit lah, paling dari CTO-nya, terus sama paling ya ini bagian yang CMO-nya, orang marketingnya ngerti biasanya yang kayak sosial media SEO semacam itu, dan dia dan tim di belakangnya yang untuk codingnya ini belum ada profilnya secara pasti ya guys ya. Jadi ini di satu sisi interesting, di satu sisi masih spekulatif. Kenapa? Karena tim di belakangnya itu profilnya belum bisa kita audit, kecuali foundernya doang yang ada LinkedIn-nya nih ya, founder, co-founder, ya kayak gitu. Jadi ini bukan bukan berarti kalian harus siap-siap nih kalau tokennya keluar langsung beli. Nah, nggak gitu ya guys ya. Gitu. Dan dia bilang kalau nggak salah kuartal 3 tahun ini bakal keluar private sale-nya ya buat token private. Nice. Jadi kalian tetap standby aja, pantengin terus websitenya, nanti bakal ada update-nya kayak gitu. It's good sih menurut gue ya, kalau seandainya dari lihat kayak gini, kayak kan banyak tuh ke YouTuber atau enggak Twitch streamer yang kontennya diplagiat sama orang lain gitu kan. Akhirnya itu membuat konten creator itu resah kan ya, kayak kenapa sih konten gue tuh dibajak terus sama orang gitu kan. Jadinya ini nge-solve that problem di mana konten creator itu bakal terlindungi gitu loh. Iya, kayak gitu. Very good, iya. Dan kalau lu lihat ini karena Perel belum lihat ya tadi. Ini mantep Rel tuh. Mana tuh? Decentralized, nice. Nice. Terus, ini jadi sebenarnya kalau benar-benar platform ini jalan dan menurut gua tepat sasaran saat masarin ya, ini bakal banger banget sih. Kenapa? Karena platform-platform mainstream ini bakal mati sih perlahan-lahan. Kayak gitu. Dan kira-kira gue juga pingin nyoba nih, mungkin kalau privy atau privy ini udah keluar mainnetnya, kalian komen di bawah apakah Decentra Boys harus terjun di privy ini buat nge-stream konten-konten kripto menarik buat kalian. Exactly. Kali ini kita pakai facecam gitu ya, kosnya kita di privy ini. Iya jelas. Gitu. Jeep. Oke, itu aja sih yang mau kita ulas sih Rel. Sebenarnya lu juga agak telat juga joinnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Maaf. Oke, make sure like, comment, subscribe, dan pencet loncengnya buat update berita di bawah. Dan ini buat sedikit klarifikasi kenapa kita jarang update berita kripto, bukan karena kita boncos portfolio kripto kita, bukan. Karena karena ada yang nanyain gue ke DM IG gue pribadi sih, jadi ya ini klarifikasi aja. Karena kita tuh fokusnya lebih mengulas project-project ya guys ya belakangan ini, karena biasanya di bear market banyak project-project ganteng bermunculan gitu ya. Itu udah pasti guys, itu udah pasti. BTW Mam,
Emang ada yang nge-DM lu? Sumpah. Ada sih, tapi ya Gimana gimana? bukan IG atau Discord gitu, gue lupa. Tar gue cek deh. Oh, iya, Masih ada chatnya atau enggak? Oke, itu aja. Oke. Kita langsung closing. Decentra Boys. Decentra Boys. Signing out. Signing out. Let's go. Let's go.